Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Adam Hendri Putra, NPM saya 112112286, kelas C11 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Ekonomi. Pengertian Indeks Harga Pokok Konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata dari suatu paket komoditas pada kurun waktu tertentu. IHK menunjukkan perubahan umum dari sejumlah paket komoditas yang dikonsumsi. Yang digunakan untuk menyusun IHK didapat dari survei pengeluaran rumah tangga yang disebut survei biaya hidup. Tujuan perhitungan indeks harga konsumen. Yang ke-1, sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Jenis-jenis harga indeks konsumen. Cara pertama ini adalah Speyres, akan menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitasnya tiap tahunnya. Lalu angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitasnya pada tahun dasar. Kemudian hasilnya dikalikan 100. Begini contohnya. IL sama dengan angka indeks last Speyres. PN sama dengan harga yang dihitung. PO sama dengan harga pada tahun dasar, dan QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Dan yang kedua ada pasce. Cara kedua ini akan memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung, kemudian hasilnya dikalikan 100. Begini contohnya. IP sama dengan angka indeks pasce, PN sama dengan harga yang dihitung, PO sama dengan harga pada tahun dasar, QN sama dengan kuantitas pada tahun yang dihitung. Contoh soal IHK. Harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2005 sejumlah Rp10.000 per unit. Sedangkan harga pada tahun dasar berjumlah Rp8.000 per unit. Maka indeks harga pada tahun 2005 adalah IHK sama dengan Rp 10.000 dibagi Rp8.000 dikali 100 sama dengan 125. Yang selanjutnya ada pengertian Consumer Price Index atau CPI. Consumer Price Index adalah alat ukur untuk menilai perubahan rata-rata atas suatu harga barang dan jasa yang dinilai sangat penting. CPI dihitung dengan melakukan pemantauan perubahan harga pada setiap barang. Cara mengukur CPI. Cara mengukur CPI terbagi menjadi dua kelompok populasi terbesar, yakni kelompok keluarga atau individu perkotaan yang disebut CPI, CPI urban, dan pekerja kantoran yang disebut dengan CPIW. Pengukuran dengan rumus yang dibuat dengan acuan bilangan dasar referensi tersebut. Sebagai contoh, jika CPI-nya adalah 110, maka ada peningkatan harga rata-rata sebanyak 10%. Dan jika nilai CPI-nya 90, berarti ada penurunan harga rata-rata sebanyak 10%. Kategori barang dan jasa yang bisa ditukar. Terdapat 8 kategori barang dan jasa yang bisa diukur dengan Consumer Price Index atau CPI, yaitu bahan pokok bangunan perumahan, makanan dan minuman, transportasi, kesehatan, pakaian, hiburan dan rekreasi, pendidikan dan komunikasi, serta barang dan jasa lain-lain. Cara menghitung Consumer Price Index untuk mengukur tingkat inflasi. Cara menghitung Consumer Price Index untuk mengukur inflasi bisa dilakukan dengan menghitung selisih IHK. IHK lama dengan IHK terbaru, kemudian dibagi dengan IHK terbaru dan dikalikan dengan 100%. Yang selanjutnya ada inflasi. Pengertian inflasi. Pengertian inflasi dapat dikatakan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi bisa terjadi. Penyebab inflasi. 1. Adanya permintaan yang meningkat atau demandful inflation. Inflasi di Indonesia disebabkan oleh kelebihan permintaan atau kelebihan permintaan. Penyebab inflasi ini di Indonesia terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang cukup tinggi.
2. Adanya biaya produksi yang meningkat atau cost push inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah adanya kenaikan biaya produksi. Inflasi biaya produksi yang meningkat hasil dari peningkatan biaya produksi yang terus-menerus selama periode waktu tertentu. Yang terakhir adalah jumlah uang yang beredar bertambah banyak atau quantity theory inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah bertambah jumlah uang beredar. Teori inflasi akibat peningkatan jumlah uang beredar berpendapat bahwa ada hubungan antara jumlah uang beredar dan harga. Jika jumlah barang tetap dan jumlah uang yang beredar berlipat ganda, harga barang menjadi 2 kali lipat. Dampak inflasi: 1. Menurunnya kemampuan ekspor. 2. Sulitnya memprediksi harga pokok. 3. Pendapatan yang berkurang. 4. Hingga menurunnya minat menabung masyarakat. Yang terakhir ada contoh soal. Berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen bulan Januari 2021 sebesar 120,65. Sementara itu, indeks harga konsumen bulan Februari 2021 sebesar 145,50. Berapa laju inflasi bulan Februari 2021? Jawabannya, laju inflasi sama dengan IHK bulan ini dikurang IHK bulan sebelumnya, dibagi IHK bulan yang sebelumnya dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 145,50 dikurangi 120,65 dibagi 120,65 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 20,59. Dengan demikian, angka 20,59 tersebut adalah nilai inflasi bulan Februari. Anda pun dapat menggunakan rumus tersebut untuk menghitung laju inflasi tahunan dengan menggunakan kata IHK tahun A dengan IHK tahun B.